Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Rian. Selamat siang, Pak. Ya, ini Mas Rian ya yang kemarin menghubungi Bapak pada siang hari. Apakah benar? Iya, Pak, benar. Itu saya, Pak, yang menghubungi Bapak. Oke, Mas Rian. Ada yang ingin disampaikan kepada Bapak ya. Bapak berharap walaupun Mas Rian bisa sharing atau menyampaikan apa yang Mas Rian sampaikan melalui media daring seperti ini, karena masih kondisi COVID-19 ya, itu Mas Rian, Bapak harap tetap bisa nyaman ya untuk menyampaikan apa yang disampaikan, dan juga itu nggak ada kendala. Oke, bisa dimengerti Mas Rian? Mengerti, Pak? Oke, jadi Mas Rian, kenalkan dulu nama Bapak. Nama Bapak adalah Ibnu Abbas ya. Bapak ini lulusan dari Universitas Indonesia PGRI, jurusan ilmu bimbingan dan konseling. Ya, oke, Mas Rian. Sekarang silahkan Mas Rian ceritakan permasalahan apa yang Mas Rian sampaikan. Tetapinya ya, Bapak ingin memberitahu dulu ya, dalam layanan konseling perorangan ini itu kita akan menjunjung tinggi sebuah asas, yaitu asas kerahasiaan. Ya, asas kerahasiaan ini gambarannya agar bisa lebih mudah Mas Rian pahami. Jadi apa-apa yang telah Mas Rian sampaikan kepada Bapak ya, apa-apa yang telah Mas Rian ceritakan kepada Bapak itu ya, semua yang telah Mas Rian sampaikan akan dijaga kerahasiaannya tanpa ada orang lain yang tahu. Ya, tujuannya agar apa? Tujuannya tentu agar asas ini bisa berjalan dengan cara yang baik dan benar, dan juga Mas Rian bisa merasa tenang dan nyaman tentunya dalam ya menceritakan permasalahan yang Mas Rian rasakan atau Mas Rian alami. Seperti itu. Bisa dimengerti Mas Rian? Bisa, Pak. Bisa mengerti. Oke, ada yang ingin ditanya nggak nih sebelum kita mulai? Bisa sih, Pak. Ada yang mau ditanya, Pak? Oke. Ada yang mau ditanya? Ya, kalau kerahasiaan itu berarti nggak ada yang bisa tahu, Pak, ya? Ya, jadi kerahasiaan ini yang tahu ya cuma Mas Rian dan saya dan juga Tuhan ya. Tapi karena ini bentuknya kita layanan konseling, jadi anggaplah ya Mas Rian dan saya aja yang tahu ya. Jadi Bapak berjanji tentunya apa-apa yang telah Mas Rian sampaikan itu nggak akan Bapak ceritakan kepada ya orang banyak atau kepada teman-teman ya. Bapak akan tutup rapat-rapat ya apa-apa yang telah Mas Rian sampaikan, sehingga asas kerahasiaan ini bisa berjalan dengan semestinya, tentu dengan cara yang baik dan benar. Oke, di sini paham? Paham, Pak. Bagaimana Mas Rian? Tapi Paham alhamdulillah, ya? Pak. Paham, Pak. Oke, coba Paham, silakan paham. Mas Rian ceritakan, Mas Rian sampaikan apa sih permasalahan yang Mas Rian alami? Permasalahan yang saya alami itu, Pak, masalah kenakalan remaja, Pak. Oke, kenakalan remajanya arahnya kemana tuh? Ke pergaulan bebas, Pak. Ke pergaulan? Pergaulan bebas, Pak. Oke, pergaulan bebasnya seperti apa? Melakukan seks bebas, mabuk-mabukan, narkoba, atau bagaimana? Ke mabuk-mabukan sih, Pak. Minum Oke, minuman keras gitu. mabuk-mabukan aja nih, yakin? Yakin, Pak. Oke, kenapa tuh? Kok bisa Mas Rian jadi ikut pergaulan bebas, mabuk-mabukan tuh kenapa? Karena anak remaja yang sekarang ini, Pak, mengikuti pergaulan sama teman gitu, Pak. Jadi terlalu ke bawah sama teman-teman, suasana teman itu, Pak. Oke, Pak, jadi Mas Rian ikut mabuk-mabukan ini karena terbawa pergaulan, terbawa effort daripada teman-teman yang mabuk, jadi Mas Rian ikutan mabuk.
Iya benar Pak. Oke. Sekarang kalau emang Mas Rian mabuk, apa sih ya kemanfaatan, benefit atau keuntungan apa yang Mas Rian dapatkan ketika Mas Rian mabuk-mabukan? Ya ini sih Pak, apa, kayak bawaan kayak orang nggak sadar gitu Pak. Jadi bikin pusing diri sendiri Pak. Oke. Kayak menyiksa Berarti diri sendiri sih Pak. menurut Mas Rian, ya bagaimana? Maaf. Kayak menyiksa diri sendiri gitu Pak. Minum terus apa, kayak gimana ya, tubuh kayak nggak fit gitu Pak, Oke. gara-gara Jadi mabuk gitu Pak. seperti itu ya. Menurut Mas Rian tentang benefit, keuntungan ya daripada perlakuan mabuk itu ya. Oke, sebenarnya gini Mas ya. Kalau dikatakan Mas Rian mabuk nih, ya begitu mabuk, hilang kesadaran, seakan-akan lupa segala masalah yang ada. Setelah Mas Rian sadar lagi, masalah itu akan hilang atau masih tetap ada? Kalau masalah itu bisa hilang, cuman masih ada yang pikiran gitu Pak. Oke, ya. Jadi untuk mabuk-mabukan ini kurang baik ya. Karena kalau dikatakan udah hilang kesadaran dan segala macam, belum tentu ya ketika kita melakukan perbuatan tersebut, masalah yang ada akan hilang begitu saja. Mungkin untuk sejenak, untuk sementara, Mas Ian bisa melupakan ya masalah-masalah yang ada. Tapi sesungguhnya masalah itu bukanlah masalah yang akan terselesaikan dengan cara mabuk-mabukan. Ya, masalah itu muncul, hadir, ya itu untuk kita hadapi, ya bukan untuk kita lari daripada masalah, ya gitu loh. Jadi kalau dikatakan ya ada masalah nih, mabuk aja, mabuk lagi, mabuk heula gitu kan, alhasil ya dampaknya akan sangat buruk bagi Mas Rian, ya bagi kesehatan Mas Rian juga tentunya. Kalau dikatakan mabuk-mabukan bisa bikin kepala pusing, bisa hilang sadaran dan sebagainya, Mas Rian sadar gak kalau mabuk-mabukan ini ya itu akan berpengaruh kepada kondisi tubuh Mas Rian. Iya sih Pak, Ya, mempengaruhi sih Pak. pengaruh ya. Mas Rian jadi mungkin akan bersifat anarkis. Benar nggak? Jadi gampang emosi ya. Bener Pak. Ya. Iya Pak, Kemudian Mas emosi Rian jadi begitu gitu Pak. mabuk-mabukan, uangnya cepat habis juga ya. Benar nggak? Iya bener Pak, Ya. terbuang Sayang sia-sia uangnya gitu Pak. harus ditabung ya untuk beli makanan, jajan gitu. Tapi malah untuk mabuk-mabukan. Kemudian juga untuk kondisi lambung Mas Rian ya tentunya pasti akan sangat berpengaruh itu. Gimana untuk Mas Rian sendiri lambungnya setelah mabuk-mabukan? Apakah bermasalah? Apakah tetap sehat? Kalau di masalah lambung sih Pak, cuman nggak ada Pak. Cuman kalau pas di kepala itu rasa pusing mulu gitu Pak. Oke. Ya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan dari lambung pun itu belum mungkin tampaknya ya. Itu kepala mungkin Mas Rian baru merasakannya. Tapi untuk Mas Rian sendiri ini melakukan perbuatan seperti ini itu sudah lama atau baru-baru belakangan ini? Baru-baru belakangan ini sih Pak. Baru-baru belakangan ini ya. Jadi belum terlalu candu banget, belum terlalu ketergantungan banget Bapak harap ya, agar nantinya pasien bisa kembali ya untuk bangkit bahwasanya pasien ini bisa lah gitu menyelesaikan sebuah permasalahan ya menjalani hidup tanpa harus mabuk-mabukan. Oke, sekarang Bapak ingin tanya kepada Mas Rian. Mas Rian, ketika melakukan mabuk-mabukan ini, apakah mungkin orang tua sudah tahu atau emang Mas Rian menutup-nutupi ini pribadi gitu? Bagaimana Mas Rian? Belum tahu sih Pak, itu masih ditutup-tutupi Pak dengan saya. Oke, ya. Karena perbuatan Mas Rian ini masih terlalu dini, mungkin dalam artian baru belakangan ini, kemudian juga Mas Rian belum ketahuan atau masih menutupin dari kedua orang tua ya. Ini perbuatan seperti ini ya,
Bapak harap sih Mas Rian ini bisa lah untuk berhentilah berbuat seperti itu. Karena dalam jangka panjang itu nggak bagus. Sekali dua kali minum aja itu nggak baik. Apalagi berkepanjangan ya. Gitu. Karena kalau dikatakan udah kecanduan nih, minum lagi, minum mulu, minum terus, itu nanti ya jadi makin gak karu-karuan kita dalam menjalani hidup seperti itu. Oke, Mas Rian, Bapak ingin tanya lagi nih untuk Mas Rian. Ada gak sih keinginan untuk berhenti berbuat hal-hal yang seperti itu? Ada Pak sebenarnya Pak. Oke, Pengen banget sih penting dari hal gituan Pak. pengen berhenti ya. Tapi ini pengen berhenti benar dari niat dalam diri atau sekedar ikut-ikutan lagi atau sekedar dari omongan saja? Kalau pas berhenti itu niat dari diri sendiri Pak. Buat berhenti. Oke, dari diri sendiri ya. Oke, baik kalau seperti itu. Untuk Mas Rian sendiri, ada nggak, punya nggak teman-teman yang dalam artian itu circle-nya itu nggak mabuk-mabukan? Maksudnya mungkin Mas Rian punya teman yang mabuk-mabukan sehingga Mas Rian bisa ikut-ikutan mabuk. Tapi punya nggak teman lain yang itu circle-nya itu pertemanannya itu nggak mabuk-mabukan? Ada nggak? Ada Pak. Ada ya. Ada. Ya. Ada. Maka dari itu sebenarnya kalau dikatakan ya Mas Rian ini pribadi ikut-ikutan, Mas Rian juga punya teman kan yang nggak mabuk ya, Mas Rian juga bisa ikut tuh ikut-ikutan sama teman-temannya nggak mabuk-mabukan gitu, benar nggak? Bisa kan ya? Nah Benar Pak itu gitu. walaupun mungkin bisa dikatakan berat ya kalau sekedar mengatakan saja bukan untuk bertindak, dalam artian Mas Rian ini mabuk pengen berhenti udah seminggu 2 minggu mungkin hilap lagi karena ajakan teman ya, kadang suka begitu ya, atau bagaimana Benar Pak. ya. Jadi Bapak harap ya nikmati ya proses daripada Mas Rian ini untuk dewasa ya, dengan cara cara yang baik dan benar ya. Seperti apa? Dengan berkehidupan yang sehat, baik itu jasmaninya maupun rohaninya ya. Mas Rian bisa berolahraga ketimbang harus mabuk-mabukan ya. Mungkin kegiatan-kegiatan lain bisa Mas Rian isi seperti Mas Rian ikut ekstrakurikuler, sebuah organisasi kah ya, atau dalam artian ikut majelis taklim, pengajian ya. Banyak hal-hal positif ya yang Mas Rian bisa lakukan tanpa harus melakukan atau berbuat hal-hal yang aneh dengan pergaulan-pergaulan bebas termasuk mabuk-mabukan itu ya. Jadi Mas Rian, kalau emang dari Mas Rian itu ada niatan-niatan untuk Mas Rian tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif ya, kemudian juga tidak ingin mabuk-mabukan lagi, pastinya Bapak ya himbau untuk Mas Rian untuk sadar terlebih dahulu bahwasanya ya Mas Rian harus dibuka mindsetnya, berpandangan mabuk-mabukan itu ya tidaklah menguntungkan sama sekali melainkan merugikan. Kenapa demikian? Karena Mas Rian kalau punya uang ketimbang harus mabuk-mabukan dan makan, mending makan ya, gitu loh. Mabuk-mabukan bisa merusak tubuh, sedangkan kalau Mas Rian mungkin makan itu bisa isi perut kan, enak, kenyang gitu kan ya, tubuh jadi sehat, dapat nutrisi. Sedangkan kadar-kadar alkohol di dalam minuman-minuman itu ya itu bisa berdampak besar buat tubuh kalau terlalu banyak alkohol yang masuk ke dalam tubuh ya. Kemudian juga Mas Dian dalam artian kalau emang ada masalah itu lebih baik dihadapi dalam artian ya Mas Dian pikir matang-matang dalam bersikap, dalam bertindak untuk menangani masalah tersebut ketimbang harus lari dari masalah dan melakukan perbuatan mabuk-mabukan itu, sehingga mabuknya kelar masalahnya ada kan gitu. Tapi kalau Mas Dian bisa menangani masalah-masalah yang ada tanpa harus mabuk-mabukan, insya Allah masalah yang ada tersebut bisa cepat terselesaikan atau tertuntaskan. Seperti itu ya, Mas Ian ya. Bisa dimengerti ke sini?
Bisa dimengerti, Pak. Oke. Makanya untuk Mas Rian ya, kalau emang Mas Rian pengen berubah, sekarang Bapak tanya dulu. Ya, Mas Rian bisa nggak nih berkomitmen, bersungguh-sungguh ya dengan Bapak nih, komitmen nih kita nih untuk Mas Rian bisa berhenti berbuat mabuk-mabukan. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Kalau emang bisa, coba ya Bapak ingin tahu dulu ke Mas Rian nih. Kalau semisal ada ajakan teman ya yang mengajak negatif, Rian, ayo kita mabuk-mabukan. Udah lama nih nggak mabuk-mabukan. Apa tanggapan Anda terhadap teman yang mengajak Anda untuk mabuk-mabukan? Jika saya sudah berniat pengen jauh dari kayak gitu, saya akan menolaknya, Pak. Karena Ya, saya menjauhi, Pak. ya. Jadi seperti itu ya. Ada baiknya menolak ketika diajak berbuat hal-hal yang negatif ya. Tapi kalau emang rekan atau teman Mas Rian ini ngajak, Rian, ayo kita main futsal, berolahraga. Ya kenapa tidak? Rian, ayo kita bermain badminton. Ya kenapa tidak? Tapi ketika dikatakan, Rian, ayo kita mabuk-mabukan, maka tolaklah ajakan tersebut. Karena masih banyak hal-hal baik, hal positif lain yang Mas Rian bisa lakukan dengan teman-teman lainnya atau dengan orang tersebut. Ya, gitu loh. Karena Bapak yakin orang tersebut pun kalau dikatakan Mas Rian ajak selain daripada berbuat mabuk, misalkan mending daripada mabuk kita bermain PlayStation, main PS ya, main PS4 gitu, main PS bola, ngilangin masalah, penat pikiran yang ada, atau kita traveling, berlibur dan sebagainya. Itu kan ya bisa lebih positif gitu loh ya, kita melakukan self healing gitu loh. Tapi kalau cuman melakukan mabuk-mabukan, self healing yang mabuk-mabukan, ini sangat buruk dampaknya ya. Sampai sini apa ada yang ini tanya Mas Rian? Sudah, Pak. Sudah dia ditanya, Pak. Oke, ya. Bapak harap dari apa-apa yang udah Bapak sampaikan dan Mas Rian ceritakan, ya kita bisa menemukan titik terangnya, ya gimana Mas Rian bisa benar-benar bersungguh-sungguh untuk berkomitmen, ya itu tidak melakukan atau tidak mengulangi lagi ya perbuatan mabuk-mabukan atau kenakalan-kenakalan ya atau ya hal-hal negatif ya yang lainnya. Oke, bisa komitmen untuk berhenti berbuat mabuk-mabukan? Bisa, Pak. Bisa berkomitmen, Pak. Oke, bisa sungguh-sungguh untuk Mas Rian tidak melakukan hal-hal negatif, hal-hal buruk lainnya tentang pergaulan bebas, entah itu tawuran pelajar, seks bebas dan sebagainya. Jangan sampai ikut-ikutan ya. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ya, Mas Rian, terima kasih banyak ya karena Mas Rian sudah menceritakan permasalahan Mas Rian sehingga Bapak tahu betul ya apa yang Mas Rian sampaikan. Di sini Bapak sebagai seorang guru BK, konselor ya, itu bisa berempati dan bersimpati kepada Mas Rian. Mas Rian, semangat selalu ya untuk berusaha berhenti daripada perbuatan memabukkannya, perbuatan bebas ini ya agar Mas Rian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mas Rian bisa melakukan banyak hal-hal positif di usia muda ini ya. Jangan sampai habis cuman karena mabuk-mabukan atau pergaulan bebas. Karena masa depan Mas Rian adalah milik Mas Rian. Ya, Mas Rian nggak bisa katakan masa depan saya adalah belakangan. Sekarang saya terserah saya mau ngapain. Nggak boleh begitu. Ya, akan ada pepatah apa yang kamu tanam itu yang akan kamu petik. Ya, gitu loh. Mas Rian analoginya, Mas Rian mau tanam itu biji jambu, ya, maka Mas Rian akan dapat jambu, buah jambu, benar nggak? Tapi kalau dikatakan Benar, Mas Pak. Rian akan menanam cabai, biji cabai, Mas Rian juga akan mendapatkan cabai, ya seperti itu. Jadi Bapak harap Mas Rian di masa muda ini bisa ya itu melakukan hal-hal baik sehingga nanti bisa Mas Rian dapatkan dampaknya ketika Mas Rian sudah beranjak dewasa dan seterusnya. Gitu Mas Rian ya. Gimana? Udah lega untuk menyampaikan permasalahannya? Alhamdulillah, Pak. Sudah lega, Pak. Udah lega ya. Ya, Mas Rian sudah berkomitmen, Mas Rian juga sudah mengerti, ya, Mas Rian sudah berjanji untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Bapak berharap betul Mas Rian bisa sungguh-sungguh
ya, sehingga hal-hal buruk atau hal negatif tidak dilakukan lagi oleh Mas Rian. Ya, Mas Rian, ya, pokoknya kalau ada masalah apa-apa lagi, bagaimana lagi itu bisa ya sharing ke Bapak juga, nanti biar kita adakan pertemuan seperti ini walaupun hanya menggunakan media Zoom ya, media daring, tapi ya seperti itulah peranan seorang guru BK ya, itu loh, untuk bisa menjadi ya teman cerita ya, peserta didiknya, memberikan solusi-solusi terbaik ya, memberikan arahan-arahan motivasi-motivasi yang sifatnya itu membangun sehingga siswa-siswa tersebut atau peserta tersebut bisa gitu selalu positif ya, seperti itu. Baik, Bapak rasa sudah cukup ya Mas Ian ya, Mas Ian sudah mengerti, Mas Ian sudah berkomitmen, itu saja dari Bapak ya, semangat terus Mas Ian ya, tetap lanjut belajarnya itu harus dikiatin lagi ya, hal positifnya harus dicari lagi. Oke, kita aja dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas masukannya Pak. Ya, sama-sama.